Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aur Nadia Badila. Saya mahasiswi semester 6 Prodi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik NIC Surabaya. Di video ini saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Sebagian besar pembisnis saat ini pasti sudah akrab dengan yang namanya sistem informasi pemasaran. Namun, apakah Anda sudah mengetahui secara pasti tentang pengertian sistem informasi pemasaran? Nah, mari kita bahas di video ini. Apa itu sistem informasi pemasaran? Adalah salah satu sistemnya yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set prosedur dan cara reguler untuk direncanakan, penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran menurut Philip Kotler. Manfaat sistem informasi manajemen. Penggunaan sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari sistem informasi manajemen adalah guna pengambilan keputusan yang hal tersebut berpengaruh terhadap pihak manajemen maupun organisasi keseluruhan. Berikut ini adalah manfaat sistem informasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber yang penting sebagai pengambilan keputusan. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena data ini adalah alat yang akan berhubungan dengan keputusan strategi. Melalui sistem informasi manajemen, data akan masuk kemudian diolah secara otomatis sehingga membantu tugas tim manajemen lebih efektif dan efisien. Apalagi dengan data yang sudah sistematis akan lebih memudahkan pihak manajemen dalam mengolah data secara real time. Yang kedua ada mempermudah koordinasi. Sistem informasi manajemen juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengarahan, dan pengawasan tim manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah terkumpul dan diolah secara akurat, tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Karena mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus paham teknologi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi manajemen informasi pemasaran. Yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Yang kelima, meminimalisir terjadinya human error. Lalu, apa saja jenis sistem informasi pemasaran? Yang pertama ada marketing intelligence, adalah informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah internal marketing information, adalah suatu informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Yang ketiga, marketing communication adalah sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input sistem informasi pemasaran. Setidaknya terdapat 3 subsistem yang termasuk ke dalam suatu sistem informasi pemasaran, yakni yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Yang terakhir, subsistem intelijen pemasaran. Untuk subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking, karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini. Untuk itu, data yang diinput harus lengkap dan akurat. Komponen output pemasaran. Yang pertama ada subsistem produk.
Sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Sebagai contoh, kesimpulan yang diperoleh pada produk tersebut apakah bisa diterima dengan baik oleh konsumen ataukah tidak, serta apakah warna dan juga bentuk dari produk akan diminati oleh pelanggan. Yang kedua, subsisten harga. Sistem ini akan membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harganya tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Yang ketiga, subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Kekeliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Subsistem promosi. Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Bagi menjadi subsistem input dan subsistem output. Yang pertama, subsistem input pemasaran. Subsistem penelitian pemasaran dilakukan dengan menghimpun data terkait berbagai aspek operasi pemasaran penjualan, khususnya berbagai aspek yang berkaitan dengan konsumen dan calon konsumen. Yang kedua, subsistem output pemasaran adalah seluruh perangkat lunak yang mampu memberikan informasi kepada manajer terkait produk. Produk adalah unsur paling utama yang harus ada di dalam marketing mix, dan perusahaan pun memiliki wewenang dalam menyediakan produk guna memenuhi keperluan pasar. Yang ketiga, subsistem tempat. Subsistem tempat adalah seluruh perangkat lunak yang menjelaskan terkait bagaimana produk disalurkan pada konsumen. Subsistem promotion management. Memasuki era 4.0, hampir semua pekerjaan kini mulai merubah sistemnya menjadi sistem digital, termasuk sistem informasi suatu manajemen dalam perusahaan atau organisasi. Berikut contoh penerapan dari sistem informasi suatu manajemen. Yang pertama ada SCM, Supply Chain Management. Dengan Supply Chain Management, data yang tersedia akan lebih terintegrasi. Data SCM umumnya lebih terfokus pada ketersediaan atau suplai bahan baku mulai dari pemasok ke produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Yang kedua ada OAS, Office Automation System. Melalui OAS, Anda dapat mengintegrasikan seluruh server yang ada dalam sebuah perusahaan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu. Yang ketiga ada ERP, Enterprise Resource Planning. Bagaimana cara kerja sistem informasi manajemen? Cara kerja sistem informasi manajemen adalah dengan mengumpulkan data, mengolah data, dan menyimpan data pada database terpusat, di mana data kemudian diolah menjadi informasi, kemudian dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka.